Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asia Lestari dengan NPM 203402228 MBKM Universitas Siliwangi akan mencoba menjelaskan apa sih konsep manajemen dari perusahaan gudang garam TBK. Nah, sebelum menjelaskan konsep manajemen strategi dari perusahaan ini, kita harus tahu dulu perusahaan apakah itu. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah perusahaan produsen rokok populer asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Suryo Winojojo yang merupakan pemimpin dalam produksi rokok kretek. Suryo Winojojo adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan pendiri Gudang Garam, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia yang kemudian berkembang pesat dengan jumlah karyawan mencapai 500.000 orang dengan menghasilkan 50 juta batang kretek setiap bulannya. Pada tahun 1958, PT Gudang Garam Tbk tercatat sebagai pabrik kretek terbesar di Indonesia. Adapun produk gudang garam yaitu yang pertama jenis SKL atau sigaret klobot dengan merek sigaret kretek klobot manis dan sigaret kretek klobot tawar. Biasanya rokok jenis ini rata-rata dikonsumsi oleh kelas menengah ke bawah. Jenis yang kedua yaitu SKT atau sigaret kretek tangan. SKT ini mempunyai 7 merek, yaitu ada GG Tanda Mata, GG Taman Sriwedari Lurik, GG Taman Sriwedari Biru Lurik, GG Jajah Hijau, GG Merah King Size atau karton ekspor, GG Merah King Size, GG Special Deluxe, dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, apakah di PT Gudang Garam Tbk ini mempunyai problem dalam perusahaan? Ya tentu, di dalam perusahaan pastinya mempunyai problem masing-masing. Nah, apa sih problem di dalam PT Gudang Garam ini? Dilema atau problem yang dihadapi oleh Gudang Garam ini yang pertama, what next? Apa selanjutnya? Apakah akan lebih baik bagi Gudang Garam untuk mengikuti langkah pesaing terjun ke pasar milk? Atau sebaliknya, tetap fokus pada pasar kretek dan menunggu perkembangan pasar milk? Yang kedua, why now? Apakah saat ini saat yang tepat bagi Gudang Garam? Bukankah sebagai pemimpin pasar seharusnya Gudang Garam masuk pasar milk lebih dulu daripada pesaingnya? Apakah saat ini masih ada kesempatan bagi Gudang Garam untuk memasuki pasar? Lalu, strategi apa yang akan dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk ini? Strategi PT Gudang Garam yaitu menentukan segmen, target, dan positioning yang tepat untuk mempertahankan konsumen yang telah ada dan juga merebut konsumen rokok pesaing. Strategi pemasaran yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, terutama pada saluran distribusi, dan proses penentuan harga jual yang dapat menciptakan nilai bagi konsumen. Lalu, strategi implementasinya yaitu yang pertama, untuk memperkuat dan mempertahankan segmen pasar, maka perlu dilakukan R&D untuk mendapatkan cita rasa yang pas, melakukan inovasi produk. Strategi positioning ini juga mencerminkan citra tertentu terhadap konsumen yang mengkonsumsinya. Kedua, produk rokok termasuk dalam kategori convenience goods. Maka saluran distribusi dengan jangkauan luas memegang peranan sangat penting. Gudang Garam melalui 3 distributor utama yang dimilikannya yaitu PT Surya Jaya Bakti, PT Surya Bakti Utama, dan PT Surya Keta Bakti mendistributorkan secara nasional. Dan yang terakhir, menciptakan nilai bagi konsumen itu dilihat dari antara lain harga dan citra merek atau brand image. Sebelumnya, mari kita perhatikan terlebih dahulu matrik evaluasi faktor eksternal dari PT Gudang Garam. Yang pertama ada threat, yaitu ancaman. Yang kedua ada opportunity, yaitu peluang.
Dan yang ketiga ada strength, yaitu kekuatan. Yang terakhir ada weakness, yaitu kelemahan. Matriks SWOT-nya pada kuadran pertama, SO strategi, S-nya strength, ini, O-nya opportunity, strength and opportunity strategi, yaitu strategi umum yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Pada kuadran kedua atau WO strategi, W-nya weakness, ini, O adalah opportunity. Perusahaan dapat membuat keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk memfokuskan kegiatan dengan menghindari kelemahan. Pada kuadran ketiga, yaitu WT strategi. W-nya weakness, and T-nya threat. Meminimumkan segala kelemahan di setiap ancaman. Pada kuadran terakhir, yaitu kuadran keempat, ada ST strategi. S-nya strength, ini, and T-nya threat. Menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menggunakan diversifikasi untuk menciptakan peluang. Adapun program strategi yang direncanakan PT Gudang Garam dalam kondisi internal yaitu menggunakan analisis strength atau kekuatan dan weakness yaitu kelemahan. Dalam kondisi eksternal yaitu menggunakan analisis opportunity atau peluang, strength, dan weakness. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf dari saya apabila terdapat banyak kesalahan dalam menjelaskan konsep strategi manajemen ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.